pas di hidupku. Ku mau menyembahmu, Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik. Ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mensayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur hidupku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih
Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Kita percaya bahwa kemurahan Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Baik, hari ini saya diberi kesempatan untuk bagikan firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin share firman Tuhan dengan tema tenang di tengah krisis. Saya dan saudara, kalau kita bisa setuju bersama bahwa kita baru saja melewati krisis yang besar untuk seluruh dunia, goncangan yang luar biasa. Dan ketika terjadi hal-hal yang buruk, ada akibat-akibat yang ditimbulkan yang kemudian itu berakhir dengan akibat yang terjadi ketika krisis melanda, dan itu tidak sangat mudah untuk kita hadapi. Ada banyak orang yang hari-hari ini mengalami hal krisis yang berkepanjangan, bukan hanya pada saat terjadi krisis, tapi beruntun yang terjadi ketika krisis datang. Itu ada beruntun yang mengikuti setiap kesulitan-kesulitan ataupun setiap ketidakberdayaan yang dihadapi. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami krisis di tengah keluarga, krisis dalam kesehatan, krisis dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hubungan maupun apapun itu. Krisis itu artinya segala sesuatu yang terburuk yang menghadapi kita, yang kita tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa keluar, karena krisis artinya sudah terlalu mendesak sekali, sudah terlalu sulit untuk dilewati, saudara. Tapi saya percaya dan kita semua boleh setuju bahwa kita punya Tuhan di atas segala-galanya. Kita punya Tuhan yang bertanggung jawab. Kita punya Tuhan yang masih ada dan masih bekerja. Anda boleh tulis di live chat, Tuhan masih bekerja. Sehingga saya percaya bahwa krisis boleh dialami oleh setiap orang. Bahkan dalam Alkitab dicatat dengan jelas, saudara, ada banyak orang-orang hebat yang ditulis dalam Alkitab juga mengalami krisis. Bahkan ada yang sampai berkata, oh percuma aku hidup, iya kan, lebih baik aku mati saja Tuhan. Ada yang sudah, bahkan nabi-nabi yang luar biasa yang sudah dipakai Tuhan luar biasa sampai mereka berkata sudah menjadi lelah, saudara. Dan kalau kita tahu juga salah satu nabi yaitu Yeremia, dia mengalami kesedihan yang luar biasa ketika terjadi kehancuran. Dikatakan terjadi kehancuran atas suatu bangsa dan dia meratap luar biasa. Sebab itu ada kitab Ratapan. Kitab Ratapan itu ditulis oleh Yeremia sebagai ungkapan kepedihan hatinya, saudara. Dalam Yeremia 3 ayat ke-26, itu karena tembok-tembok kotanya yang runtuh dan juga pembuangan orang-orang ke Babel. Sehingga Yeremia, seorang nabi yang luar biasa, dikatakan dia duduk, dia menangis dan dia berkata kepada Tuhan. Dia katakan, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu rata di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Saudara, Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Jalan-jalan kesian diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu-pintu gerbang. Saudara, dicatat dengan Alkitab bahwa dahulu kota ini sudah menjadi agung, tapi kemudian telah menjadi jajahan. Bahkan dikatakan bahwa betapa terpencilnya kota itu. Dulu ramai sekali, saudara. Bahkan dikatakan bahwa mereka telah ditinggalkan karena penduduknya yang karena sengsara dan karena perbudakan yang berat, saudara. Yang Yeremia sedang hadapi, bangsanya itu mengalami tekanan, mengalami krisis yang luar biasa, sehingga mereka sulit sekali untuk bisa menghadapinya. Sehingga dikatakan terjadi perkabungan yang luar biasa, terjadi kesedihan yang mendalam, seperti kota-kota itu ditinggalkan, seperti tidak ada semangat hidup lagi untuk melakukan segala sesuatu yang tadinya ramai, yang tadinya berjalan dengan baik, yang tadinya hidup dalam semua hal-hal yang nyaman. Tapi kemudian ketika kenyamanan itu diambil, ketika semua keadaan itu memburuk, semua keadaan itu sulit untuk dikendalikan, setiap manusia akan berada dalam titik krisis, saudara. Mungkin kita tidak mengalami krisis yang kemudian sampai yang kita tahu ada orang krisis kemudian bunuh diri, ada orang yang mengalami krisis kemudian
dia kehilangan pegangan dan yang mungkin tidak sampai seperti itu. Ada orang mengalami krisis tapi juga tetap berjalan hidup seperti biasa, tidak kelihatan. Justru ini adalah kayak silent killer, jadi pembunuh pelan-pelan. Karena kelihatannya aman, kelihatannya oke, tapi ternyata digerogoti dari dalam, yaitu krisisnya pelan-pelan, dan kemudian mengambil damai sejahtera, mengambil semangat hidup, mengambil pengharapan kita. Dikatakan pengharapan itu seperti sauh yang kuat, dan ketika itu udah mulai hilang dan sudah mulai luntur, dan kemudian yang ada itu adalah keputusasaan, frustasi, dan kemudian pelan-pelan digerogoti imannya, digerogoti pengharapan kita. Sebab itu Yohanes 10 dikatakan ayat 10 bahwa iblis datang hanya untuk apa? Mencuri. Dia curi pengharapan kita, dia curi semangat kita, dia curi ketekunan kita, dia curi rasa percaya kita, dia curi semua yang pernah ada dalam kehidupan kita. Sebab itu Yeremia berkata, kota ini menjadi sangat sepi sekali. Dikatakan seperti seorang janda tadi, kotanya ini sangat agung, sangat luar biasa, ramai sekali. Tapi kemudian terjadi kesunyian, terjadi duka cita yang mendalam, terjadi perkabungan yang luar biasa. Yeremia mengalami krisis dan kemudian dia menangis, dia mengadu, dia berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika krisis itu datang? Tidak ada jalan lain selain kita datang menangis, mengadu, berseru, dan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber di atas segala-galanya. Dia bisa mengerahkan kekuatan kuasanya ketika dia melihat umatnya bukan tinggal dalam frustasi, bukan tinggal dalam ketakutan, bukan tinggal dalam semua kehancuran. Dikatakan Yerusalem sudah hancur, semua tembok-temboknya sudah runtuh. Tapi Yeremia dalam ayat firman Allah yang dicatat oleh ratapan, dia tidak kehilangan semangatnya sekalipun dia meratap. Dia tidak kehilangan pengharapannya sekalipun dia katakan dia mengadu, dia menangis, saudara. Sekalipun dia melihat semua kenyataan buruk, tapi firman Allah berkata bahwa kita harus menerobos setiap tembok-tembok yang tertutup. Yang setuju boleh katakan amin. Anda boleh tulis di live chat, tembok-tembok tertutup. Kita harus menerobosnya dan kita percaya bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita. Alkitab mencatat dalam Yesaya bahwa dia yang meratakan setiap gunung-gunung, dia yang menghancurkan setiap palang besi, dia yang membuat setiap jalan yang berkelok-kelok menjadi rata kembali. Dan saya percaya ada pengharapan. Sebab itu Yeremia di dalam ratapan dia berkata seperti ini, bahwa di tengah krisis yang besar selalu ada harapan. Setuju boleh katakan amin. Di dalam ratapan dikatakan seperti ini, saudara, bahwa tadinya duka citanya itu sukacitanya sudah hilang, diganti oleh sengsara karena perbudakan yang berat, dan yang ada hanya sunyi senyap. Perayaan juga tidak ada sukacita, tidak ada sesuatu yang memberikan semangat, saudara. Dan apa yang kata firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Firman Allah berkata seperti ini, bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru. Dalam ratapan 3 ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika krisis melanda? Saudara, kalau Yeremia dalam Alkitab dicatat bahwa dia menangis, memang dia meratap, tapi ada satu statement yang dia katakan di tengah duka cita, di tengah krisis yang besar, dia katakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam itu bukan berarti kita tidak lakukan sesuatu, do nothing. Diam itu bukan berarti kita kemudian ya udahlah seperti robot saja, bagaimana Tuhan buat yang terjadi, bukan. Diam itu artinya kita mulai merenung, kita mulai merefleksikan diri kita, kita mulai review perjalanan kita, dan kita mulai melihat seberapa kuat kita. Dan kalau kita mendapati bahwa krisis itu ternyata berpengaruh yang sangat kuat dalam hidup kita, mungkin kita akan mengalami frustasi atau mengalami kehilangan kekuatan. Saudara, yang perlu kita lakukan datang kepada Tuhan, nantikan Tuhan, dan diam di dalam kita sedang menantikan pertolongan Tuhan. Diam itu artinya kita setuju dengan Tuhan. Diam itu artinya kita tidak kecewa dan komplain dengan Tuhan. Diam itu artinya kita percaya bahwa akan datang pertolongan Tuhan. Kadang-kala tidak perlu ada yang kita perlu lakukan yang lebih untuk kita usahakan. Kan kadang kita sudah usaha, kita sudah maju, kita sudah lakukan segala
segala sesuatu yang kita bisa lakukan, tapi ternyata tetap keadaannya tidak ada perubahan. Kadangkala kita diminta Tuhan untuk diam, nantikan Tuhan. Karena saya percaya bahwa ada saatnya, sebab itu firman Allah berkata dalam pengkhotbah, ada saatnya kita berkata-kata, ada saatnya kita diam, ada saatnya kita berduka cita, ada saat kita bersuka cita, ada saatnya kita mungkin melakukan segala sesuatu, ada saatnya kita tidak melakukan apa-apa, saudara. Sebab itu diam itu identik dengan ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mempercayai Tuhan, dan ketika kita membangun semua puing-puing yang telah runtuh dan membangun kekuatan kembali untuk menantikan Tuhan. Boleh tulis di live chat, menantikan Tuhan. Firman Allah berkata bahwa orang yang menantikan Tuhan, engkau dan saya tidak akan pernah tidak akan pernah lemah. Kita lemah bisa, tapi ada kekuatan yang baru yang selalu disegarkan di dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata bahwa kita perlu berharap kepada Tuhan. Saudara yang setuju boleh katakan amin. Dalam Ratapan 3 ayat 23 sampai ke 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Setuju boleh katakan amin. Jadi dikatakan bahwa dengan yakin dia katakan bahwa aku tahu bahwa akan ada kemurahan Tuhan. Aku tahu tidak pernah habis kebaikan Tuhan. Jadi krisis itu boleh datang, tapi ketika kita tahu bahwa ketika kita datang menangis, mengadu dan menantikan Tuhan, dan kita tahu bahwa tidak pernah habis kasih setia Tuhan. Krisis itu artinya bahwa sudah tidak ada harapan. Yesus sudah tidak sanggup bekerja. Semua kemampuan kita sudah tersedot dan tidak ada kekuatan, tidak ada lagi yang kita bisa lakukan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa selalu baru rahmatnya, tidak akan pernah habis, saudara. Krisis itu berarti jika semuanya sudah habis, sudah tidak punya harapan. Tapi selalu ada pengharapan di tengah krisis, di saat kita diam, di saat kita menanti pertolongan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, firman Allah berkata dalam Ibrani 13 ayat 6, dikatakan bahwa sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dikatakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi dalam ayat kelima, Tuhan adalah bagianku. Ratapan 3 ayat 24. Jadi saudara, saya percaya bahwa setiap kita adalah dalam diri kita ada tanda milik Kristus. Nah, jika kita pun sudah dimeteraikan kita adalah milik Kristus, bukan berarti tidak pernah ada kesulitan, bukan berarti tidak pernah ada jalan buntu, bukan berarti tidak pernah ada juga masalah atau krisis. Krisis itu atau masalah sudah bertumpuk dan sudah tidak ada jalan keluar sama sekali, sehingga kita mengalami keterpurukan, kita mengalami kebuntuan yang luar biasa, sehingga kita mendapati bahwa sudah tidak mampu. Tetapi Alkitab mencatat kemurahannya itu lebih dari hidup. Dia katakan tidak berkesudahan, artinya enggak habis-habis kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, kalau tidak habis-habis, apa yang harus kita lakukan? Mari menantikan Tuhan dengan berdiam. Dikatakan bahwa adalah baik menanti pertolongan Tuhan. Jadi saudara, kita perlu diam, itu artinya kita berserah. Diam itu artinya kita tidak kecewa, tapi kita juga tidak berarti cuma diam aja, tapi mempush diri kita untuk menantikan Tuhan, untuk membangun pengharapan kembali, untuk tidak frustasi, untuk bangkit kembali. Menantikan Tuhan dengan diam artinya kita juga tidak komplain dengan Tuhan, tidak kecewa dengan Tuhan, tapi menunggu di hadapan Tuhan sampai kita boleh melihat apa maksudnya Tuhan, apa rencana Tuhan di balik krisis ini, apa yang Tuhan mau. Kita tidak pernah melihat cara Allah bekerja dengan 100%. Kita hanya bisa melihat seperti ini ketika sedang terjadi, dan banyak kali kita tidak mengerti. Tetapi kita akan mengetahui ketika kita mulai diam, ketika kita menantikan Tuhan, kita sabar. Nanti itu artinya bukan sekali dua kali, mungkin besok ya, mungkin lusa ya. Tapi saudara, menantikan Tuhan itu kita tidak tahu kapan. Nantikan Tuhan. Jadi soal kurun waktunya berapa lama itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Yang setuju boleh
katakan amin. Bagian kita cuma sabar, bagian kita hanya diam, dan bagian kita nantikan Tuhan. Dan engkau akan diberikan kekuatan baru, dan engkau akan sanggup untuk melihat bahwa tidak pernah habis kasih setia Tuhan. Jadi kalau di antara kita mungkin pernah mengalami sepertinya habis kebaikan Tuhan, sepertinya habis kasih Tuhan, sepertinya habis kemurahan Tuhan, sepertinya sudah selesai, Tuhan sudah tidak memberikan kesempatan buat aku lagi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang engkau mengalami kejatuhan, engkau mengalami titik-titik yang paling di bawah, dan engkau kemudian terhimpit oleh berbagai kesulitan. Ada di antara Bapak Ibu Saudara badai menyerang silih berganti, engkau terdesak, engkau terjepit dan don't know what to do. Mari diam, datang di hadapan Allah. Kalau Anda ingin berseru menangis juga iya, tapi diam di sini berarti Anda berserah, Anda percaya, bahkan tidak melakukan apa-apa, hanya berdoa, hanya menyembah Dia dan bersabar untuk menunggu Dia bekerja, Dia memberi pertolongan, Dia menyatakan kuasanya yang luar biasa. Saya percaya saudara, firman Allah berkata bahwa ada kuasa yang luar biasa saat kita berdiam, saat kita mengizinkan Tuhan bekerja. Saudara ya, kadang-kala ya Tuhan mau bekerja, kita berusaha bantu. Kadang-kadang Tuhan mau bekerja seperti apa, kita berusaha juga dengan kekuatan kita. Sometimes kita harus benar-benar merelakan, kita harus relax, kita harus berkata, oh ya udah Tuhan maunya seperti apa, aku mau belajar mengikutinya, aku mau belajar agree dengan semua apapun yang Engkau izinkan, yang Engkau kehendaki. Apa maksud Tuhan di tengah krisis, apa rencana Tuhan yang perlu kita lakukan. Ketika kita menantikan Dia, kita diam, kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa melihat cara Allah menolong kita, kita bisa melihat dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan karyanya yang luar biasa. Kalau kita nggak diam, kita komplain sana komplain sini, kita panik, kita bingung, semua energi kita habis, kita tidak bisa melihat tangan Allah bekerja, bahkan last minute Dia masih sanggup bekerja. Ketika kita diam, kita lebih relax, kita lebih surrender. Ketika kita diam, kita lebih berserah dan tidak mengatur Tuhan, dan tidak komplain, dan tidak ingin mendikte Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, artinya bukan sekali dua kali, tapi seterusnya setiap hari kita menantikan Tuhan sampai kita melihat kemuliaan Allah dan Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sekali seperti firman Allah berkata, Daud berkata seperti ini dalam Mazmur 27 ayat 5, sebab Ia melindungi aku pada pondoknya, dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemah, dan Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi ketika Daud berkata bahwa di persembunyian Dia jaga aku, di dalam kemahnya Dia lindungi aku, tapi kemudian Dia angkat tinggi ke gunung batu yang luar biasa. Dikatakan gunung batu itu dikatakan bahwa rock. Jadi gunung batu itu adalah Yesus itu sendiri. Dia adalah gunung batu kita. Gunung batu kita dikatakan, upon this rock I will build my church. Di atas batu karang yaitu Kristus, yang dilambangkan dengan keteguhan, yang artinya tidak akan mudah menyerah, yang diartikan juga sesuatu yang kuat, yang firm. Saudara, tidak tergoyahkan. Krisis bisa melanda kapan saja. Krisis bisa kadang-kadang meluluh lantakan suatu kota, luluh lantakan suatu negara, luluh lantakan suatu bangsa atau suatu keluarga atau suatu pribadi. Tapi izinkan Tuhan ada bersama dengan kita. Izinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Biarkan Tuhan mengajar kita untuk berdiam, untuk sabar, untuk nantikan Dia, dan untuk tetap memiliki pengharapan bahwa kemurahannya Dia, kebaikannya tidak pernah akan habis selama-lamanya. Setuju? Boleh katakan amin. Sehingga kita akan mendapatkan energi baru, mendapatkan kayak orang bilang tuh semangat yang baru. Ya, waktu ketika teman-teman ketemu, mungkin kita ada teman bilang, aduh enak ya ketemu kok, kayak kita dapat energi gitu. Artinya energi sesuatu, semangat, inspirasi, sesuatu apa kekuatan, saudara. Sebab itu tidak ada jalan lain untuk kita datang kepada Tuhan. Dia persembunyian kita. Ada saatnya kita berlindung, diam, dan minta, menanti Tuhan menolong kita. Dan firman Allah berkata, Dia
Dia akan menolong kita seperti fajar pada pagi hari. Setuju? Boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua sedang fight. Ada kesaksian dari Kevin yang aktif sekali untuk dia ada dalam setiap pelayanan, baik dari Reward maupun JC Ministry, saudara. Dan dia mengalami tumor dan kemudian sudah pulih, sudah jalan-jalan, tapi kemudian suatu waktu Tuhan mengizinkan krisis kembali dan dia melewati ada di masuk ICU lagi, koma, nggak sadarkan diri. Tadinya sudah jalan-jalan di peak, saudara, karena mengalami pertolongan Tuhan, sudah belajar jalan bersama mamanya dan tantenya, tapi kemudian diizinkan kembali ada di lembah kelam, mengalami krisis dan kemudian selang di mana-mana, dilubangi di mana-mana karena kemudian terjadi tidak sadar koma beberapa waktu. Tapi puji Tuhan, saudara, suatu waktu dia sadar tiba-tiba dan mamanya nangis dan dia juga bisa nangis dan dia berdoa dan kemudian dokter katakan bahwa dalam beberapa hari dia akan pulang. Can you imagine that? Dari yang sudah tidak sadar, sudah koma dan kemungkinan terburuknya udah ada di depan mata keluarganya, tapi terus mereka berdoa, mereka selalu WhatsApp, mereka selalu memberikan info-info dan kami terus berdoa. Kita percaya bahwa bukan kami yang menyembuhkan, tapi Tuhan, dan iman yang lahir dari keluarga yang berseru menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, saudara, pertolongan Tuhan itu tidak pernah habis. Kalau pada waktu itu mereka kecewa, kalau pada waktu itu mereka juga jadi hilang pengharapan, saudara, mungkin tidak terjadi hari ini. Kevin dinyatakan pulang, saudara, dan sudah bisa duduk, saudara. Tadinya sudah tidak sadar, sudah di dalam keadaan yang sangat sulit sekali, saudara, ya. Tapi Yesus sumber di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang kita alami? Mungkin seperti Kevin, Anda ada di titik udah tidak punya harapan. Saudara, dokter sudah bilang tidak mungkin dan sudah koma, sudah tidak ada pengharapan lagi. Tapi mari bangun kembali semangat, karena firman Allah berkata bahwa orang yang bersemangat dia bisa mengalahkan semua kepedihan. Hati yang gembira adalah obat, tetapi kalau semangat yang hancur itu dia katakan mengeringkan tulang, tidak ada pengharapan, lemes, nggak ada tenaga, nggak ada kekuatan. Tapi kalau kita hati yang gembira, kita punya antusias, kita punya semangat, saudara, sehingga sesulit apapun kita bisa melewati krisis. Suci boleh katakan amin. Dan jangan lupa menantikan Tuhan dengan diam. Dan arti kita dengan diam, pertolongan Tuhan itu akan datang. Kapan kita tidak tahu, tapi pasti dan sedang perjalanan. Help is on the way. Bapak Ibu yang setuju dengan saya, boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Kasih setiamu, rahmatmu tidak pernah habis. Artinya akan selalu ada pengharapan buat kami. Ajar kami untuk berdiam diri. Ajar kami ketika kami berseru mengadu kepada Tuhan, itu dengan hati yang penuh penyerahan, dengan hati yang penuh hormat, tidak berontak, tidak marah, tapi dengan hati yang terus mempercayai. Dan ajar kami untuk nantikan Engkau. Artinya bahwa kalau hari ini Tuhan belum jawab, terus nantikan Tuhan sampai kami melihat mujizat kuasa dan pemulihan Allah dinyatakan. Kami buka tangan kami, beri kekuatan buat setiap kami semua tanpa terkecuali. Dari tempat ini kami berdoa, hadirat kuasa Allah menjamah kami, lawatan Tuhan turun, kekuatan daripada Tuhan diberikan, Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami, mujizat, kekuatan, pengharapan baru. Kami bangkit menghadapi setiap krisis dan menang di atas segala-galanya, karena Yesus pengharapan kami, karena Yesus kemurahan-Mu tidak pernah habis. Terima kasih, kami mengucap syukur, meteraikan firman Allah, dan mujizat, kekuatan, penyertaan, anugerah, rahmat, berkat-Mu menjadi bagian setiap kami sempurna demi nama Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Thank you so much Bapak Ibu, maju terus, jangan pernah menyerah. Reward, semangat. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church, dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Bapak Ibu, jam 11 setiap minggu ada Reward Case. Jadi anak sekolah minggu boleh bersama beribadah di YouTube channel yang sama. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan,
Kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode, dan saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi, stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel, dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan boleh menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripadanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang Kau sertai dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu yang kami dengar mengubahkan hidup kami. Dan kami boleh mengalami kuasa akan firman Tuhan yang kami dengar, mengubahkan kami, memberikan kami mengalami kemenangan, kekuatan yang baru, bahkan mujizat-Mu kami boleh alami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini, izinkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan berjalan selalu dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.